Pak, dengan Maidop. Pak Maido. Kita jumpa lagi. Saya mau ke Bang Saur terlebih dahulu ya, Pak Arianto. Bang Saur, yang Anda lihat di sini, apakah ada perbedaan aksi yang dilakukan polisi kepada preman jalanan dengan kasus minta jatah yang terjadi kepada Cilegon Kadin atau Kadin di Cilegon? Mbak Maidop dan Mas Arianto ini kan sudah mengkomprimasi secara terang benderang bahwa premanisme ini tidak hanya menyasar, katakanlah hanya receh-receh, hanya juru parkir atau di pasar. Ternyata proyek strategi nasional juga kemudian mereka melakukan premanisme. Nah, oleh karena itu menurut saya Mbak Maidop, kita apresiasi Kapolri menjalankan perintah tegas dari Presiden bahwa siapapun premanisme akan ditindak sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Nah, oleh karena itu, karena penanggung jawab tindakan premanisme itu atau satuan terpadu ini adalah di tangan teman-teman polisi, ketegasan dan juga kecepatan itu jadi penting supaya, karena ini kan sangat masif. Misalnya katakanlah yang di yang di Banten yang meminta jatah 5 triliun misalnya. Saya kira kita sudah kemarin ngomong Kapolres, kemudian sekarang Kapolda lagi. Nah, menurut saya nggak lagi katakanlah soal pernyataan, sudah dibutuhkan karena ini menyangkut investasi atau katakanlah juga ada unsur asing di sana. Ketegasan, kecepatan untuk melakukan dan juga keteladanan daripada pimpinan itu jadi penting. Itu menurut saya yang segera harus dilakukan tim terpadu anti atau pemberantasan premanisme ini, Mbak Maidov. Halo. Saudara, kita potong sejak kami kembali lanjutkan perbincangan dengan Pak Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri dan juga koordinator Tumpas Bang Saur Siagian. Bang Saur, tadi kita sempat terputus ya. Kalau Anda lihat memang ada perbedaan aksi yang dilakukan polisi kepada preman di jalanan dengan kasus minta jatah terhadap Kadin Cilegon? Kelihatan berbeda, misalnya kan Pak Kapolri dalam konferensi pers bukan saja hanya Bareskrim kemudian yang diterjunkan, tapi juga Kabah Harkam juga dan Brimob. Ini membuktikan bagaimana Polri betul-betul serius. Nah, oleh karena itu kita berharap bersinergis dengan Menteri Dalam Negeri, dengan Kumham soal sanksi administratif. Ini harus inline gitu loh. Artinya beberapa kasus yang sesungguhnya kan kalau kita lihat di Undang-Undang Ormas, tindakan yang bisa dilakukan sekaligus, misalnya kalau dia tindak pidana, pada saat yang sama kan dia juga melakukan pelanggaran di administratif. Nah, maksud kami, kementerian juga sudah memberikan katakanlah penjelasan. Yang sangat kita butuhkan segera adalah aksi. Paling tidak ada beberapa yang sudah viral, segera dilakukan peringatan. Kan di undang-undangnya cukup seminggu, kemudian aktivitasnya diberhentikan sebelum kemudian dicabut. Gitu loh Mbak Maidov. Oke. Pak Arianto, jadi yang dimaksud mau diberantas sama Kapolri ini aksi premanisme jalanan atau yang hanya mengganggu investasi? Semua aksi premanisme. Jadi ya sekarang ini kita operasi ini adalah pemberantasan semua aksi model-model aksi premanisme. Nah, premanisme itu secara garis besar ya sekarang muncul yang belakangan ini bisa bagi dua lah. Preman ecek-ecek kecil-kecilan itu preman jalanan, sama preman yang masif. Preman yang masif itu adalah preman yang anggotanya itu besar, wilayahnya itu jaringannya luas, atau yang sangat bosnya itu sangat berpengaruh sehingga dampaknya itu sangat besar. Nah, kalau preman kecil-kecilan itu paling kan menguti di pinggir-pinggir jalan, recehan gitu ya. Tapi kalau preman-preman yang kelas kakap ini, dia mainnya kepada di proyek-proyek itu tadi mengancam minta jatah sampai triliun, contohnya itu. Itu namanya preman besar. Nah, Pak Kapolri tadi kan mengatakan kita operasi tidak pandang bulu, semua yang berbentuk premanisme diberantas, siapapun pelakunya. Dan memang itu yang tepat adalah begitu. Dan ini bentuknya operasi ya Bu ya. Operasi itu artinya menunjukkan bahwa polisi itu keseriusan yang paling tinggi itu. Karena kalau gangguan itu masih biasa, normal ya kecil-kecilan itu diatasi dengan kegiatan rutin. Kalau sudah agak meningkat pakai kegiatan yang ditingkatkan, giatkat sifatnya.
Tapi kalau sudah masif seperti ini, maka di-launchinglah operasi. Operasi itu dilakukan dengan anggaran tertentu, biaya tertentu, waktu yang tertentu, dan pasukan yang tertentu gitu, sesuai dengan ancaman yang ada. Dan kali ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia kan itu oleh Pak Kapolri mulai 1 Mei. Ini menunjukkan keseriusan Kapolri mengantisipasi maraknya preman yang sekarang ini memang sudah luar biasa. Nah, belakangan ini ada maraknya itu ditunggangi dengan yang namanya preman yang dilakukan oleh ormas kan gitu kan. Sehingga sasarannya ini kepada ormas atau bukan. Tidak pandang ormas siapa itu. Yang dilihat adalah ormas apapun, kalau mau siapalah, mau ormas yang besar kecil, tapi kalau itu melakukan tidak pidana, jangankan ormas. Orang instansi aja bisa tadi. Saya dengar di Kadin tadi kan terlibat. Itu termasuk juga sasaran premanisme. Jadi premanisme itu bisa dilakukan bukan hanya orang-orang pengangguran, tapi termasuk orang yang bahkan mungkin aparat pun bisa melakukan premanisme kalau dia berbuat anarkis gitu. Ini sasaran dari para premanisme gitu. Jadi bukan hanya pilih-pilih. Oke, artinya polisi serius kemudian juga tidak pandang bulu. Bang Saur, dengan proses adanya mediasi kemudian juga sanksi organisasi atau administrasi, apakah ini dinilai bisa cukup memberi efek jera pada kelompok-kelompok yang sering meminta jatah proyek ke perusahaan asing, Bang Saur? Nah, karena ini kita kan dalam keadaan momentum, dalam keadaan kegentingan memaksa, yang tadi Mas Arianto sudah menyebut itu operasi, menurut saya tidak lagi dibutuhkan administratif, segera tindak. Ini menyangkut proyek strategi nasional loh. Mas Arianto tadi bilang ada uang diminta 5 triliun tanpa tender. Ini kan menurut saya bukan lagi soal administrasi, ini sudah pemaksaan, sudah menghambat investasi, terlalu banyak pasal yang segera dikenakan. Makanya saya dorong kepada teman-teman Kapolda atau Kapolres, instruksi Kapolri itu dibutuhkan kecepatan dan juga rasa percaya diri. Jadi mereka bukan saja katakanlah diperintahkan oleh Pak Kapolri, tapi juga instruksi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lebih dari itu masyarakat sekarang menunggu. Kita lihat misalnya kayak kasus katakanlah di salah satu pasar besar itu yang di Pasar Rebo. Ya kan mereka memelihara ada ratusan pedagang yang setorannya kepada mereka dan sudah berani melawan. Tidak melihat ini medop kecil, tapi ini adalah merepresentasikan bahwa begitu banyak warga negara Indonesia mengumpulkan 1.000, 2.000 rupiah, tetapi ada yang pemalak dapat 20 orang, bahkan ada salah satu yang di pasar itu 30 karcis diminta. Nah, kapan mereka kemudian bisa mendapatkan keuntungan kecuali memenuhi kebutuhan daripada para preman itu. Jadi saya tidak melihat ini kecil. Genting tentu bagi pedagang sayur, tentu keuntungan 5 sangat besar dibandingkan misalnya nggak selalu Apple. Itu untuk yang di jalanan ya Bang Saur ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya untuk yang ormas juga sanksi administratif dan juga mediasi tidak bisa kemudian memberikan efek jera. Tapi Pak Arianto, kalau kita lihat dari kasus yang terjadi di Cilegon, kenapa ini justru didorong ke mediasi padahal jelas dari video yang beredar kan terlihat di situ ada intimidasi. Nah, itu yang saya salahkan kepada Pak Kapolres. Semoga sekarang ini kan Kapolda turun. Saya nggak ada kepentingan Kapolres kemudian memediasi. Biar diantara mereka, saya ulangi lagi, ini bisnis. Bisnis itu selalu adalah untung-untung. Tidak kemudian Anda minta jatah Anda 5 triliun tanpa kemudian ada tender. Lah, ini emang tindakan sosial dari nenek moyangmu. Itu kan menyangkut adalah usaha sangat besar strategi nasional. Nah, oleh karena itu tidak urusan Polres itu atau polisi, teman-teman polisi soal katakanlah mendamaikan, tetapi segera menindak supaya apa? Deterrent effect itu, efek jera itu kelihatan, termasuk juga ormas seperti dibilang Mas Arianto segera dibekukan, apalagi ada yang mencatut pejabat, bahkan ada presiden. Ini membuktikan kan nakut-nakutin. Kadang-kadang pemerintah atau pejabat jadi agak ragu-ragu. Ini tidak boleh lagi. Perintah daripada presiden yang diberikan Kapolri itu jelas terang benderang gitu loh Mbak Bedo. Pak Arianto, respons Anda. Jadi ini sepertinya didorong untuk justru mediasi ya, padahal dalam video sudah jelas ada intimidasi di situ. Intinya itu ya Bu, kalau operasi itu ada pelanggaran yang kelihatan itu pasti kemudian ditindak gitu. Walaupun pelanggarannya itu sudah terjadi, itu kan hanya rekaman yang ada ya kan. Hanya rekaman video gitu kan, nggak ketika itu ninjaknya kan. Nah itu sekarang turun ke situ,
polisi tadi Pak Suyudi kan mengatakan kita akan lidik kan gitu kan. Karena kalau polisi itu Bu, kalau menindak suatu pelanggaran itu harus pakai bukti-bukti awal yang cukup sesuai dengan KUHP kita. Nah inilah ini koreksi saya pada KUHP kita itu. Disinilah kadang-kadang kita jadi hanya karena ingin membuktikan lengkap itu, jadi lambat kan tindakannya itu untuk ngerem tindakan-tindakan yang brutal itu. Nah dalam hal ini itu tadi begitu datang pertama kali ya pasti arahnya dicoba dibina dulu gitu. Karena di dalam undang-undang ormas ya itu ada tahap-tahap itu. Kalau kita pakai undang-undang ormas itu sasarannya ditegur dulu, kemudian peringatan 1, 2, 3 baru dicabut apa izinnya dan sebagainya itu ya. Kalau untuk operasi preman ini tidak pakai undang-undang ormas yang dipakai. Itu undang-undang pidana biasa karena premanisme itu adalah pelanggaran pidana biasa itu. Ini juga yang akan diterapkan di Cilegon, iya, kasus di Cilegon. Saya pasti akan ke situ arahnya Pak Kapolda kan lihat itu nanti. Kalau memang itu betul-betul terjadi pemerasan kayak gitu, kalau saya jadi Kapoldanya itu tak kenakan pidana. Kalau saya pikir cara berpikirnya mesti gitu, tidak. Ini sudah ada pidana, kemudian sudah ada operasi gini, kemudian nanti masih dibina dan sebagainya. Nah, itu nanti jadi nggak ada gunanya kita operasi kalau gitu. Kalau pembinaannya itu pada masa lalu mestinya dia melanggar kecil ditegur baik, nah itu boleh pembinaan. Tapi kalau sudah malak besar kayak gitu dan sudah ketangkep tangan lah pakai perekaman itu mestinya ya penegakan hukum yang yang betul-betul efektif betul. Saya kira arahnya gitu ya. Jadi tidak hanya mediasi, sanksi administrasi, tapi sudah masuk ranah pidana. Iya, kalau yang namanya malak itu seperti di Cilegon itu kalau minta tanpa tender itu kan pakai ancaman itu kan. Seorang pengusaha diminta kayak gitu kan otomatis kalau nggak ngasih kan dia takut apanya nggak diganggu dan sebagainya. Itu ancaman itu namanya itu udah pidana itu bukan kebijakan itu. Kalau itu pandangan saya kayak gitu ya jadinya saya nggak ngerti tadi bagaimana prosesnya setelah menteri datang itu mau dibina apa tidak. Tapi arah saya kalau kejadian yang seperti kayak itu mestinya disidik dan kemudian kalau memang sudah ada pemaksaan itu sudah bentuk daripada premanisme yang harus ditindak dalam operasi ini itu. Oke, kita akan pegang ini ya untuk kasus di Cilegon. Tapi Bang Saur, kalau kita lihat kan tadi kan Pak Arianto juga sudah bilang kalau Polri ini berjanji untuk memberantas aksi premanisme di jalanan dan juga yang sudah mengganggu investasi. Polisi ini kan memberantas premanisme dengan cara merazia preman, begitu ya. Kemudian juga membangun posko-posko satgas. Anda nilai ini cukup? Ya, kan paling tidak kan sudah segera hadir di lapangan teman-teman kita polisi. Kan kita lihat misalnya seperti saya bilang, kita tidak selalu ini katakanlah di pasar itu bicara receh, tapi fundamental soal pendapatan ekonomi daripada katakanlah masyarakat yang kecil. Ya, sama dengan ini yang katakanlah yang 5 triliun yang dibilang tadi Mas Arianto. Nah, oleh karena ini operasi sedang dibentuk. Nah, yang dibutuhkan memang ketegasan dan masyarakat dengan hadir satgas di beberapa atau di tempat-tempat yang strategik. Kemudian itu merespon atau menginspirasi publik berani melapor. Ya, seperti misalnya yang di di Pasar Rebo itu, begitu kepala keamanannya melapor kemana ke Polsek tidak mungkin kekuatannya, segera Polda turun. Nah ini kan kita betul apresiasi. Jadi masyarakat juga berani. Andaikan misalnya dia mengancam akan menurunkan anggotanya sekian ribu misalnya, kehadiran alat negara dalam konteks polisi, pasti mereka berhitung. Karena kan sering mereka ngancam-ngancam bullshit soal berapa jumlah kepala, bahwa mereka nggak bisa dibubarkan. Yang dibutuhkan adalah wibawa dan ketegasan, bahwa mereka itu tidak berhak untuk melakukan pemerasan atau ancaman atau katakanlah untuk menindak seseorang gitu loh Mbak Medo. Oke, baik, kita pegang janji Kapolri yang akan memberantas tindakan premanisme tanpa pandang kelompok. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Arianto Sutadi dan juga Bang Saur Siagian. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih.